Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Rebel, Memrida Ilma MPD as a lecturer of educational psychology. We are from group 7. My name is Miftahul Jana and also my partner is Putri Ayu Hapso. In this presentations, we will talk about motivasi belajar. Jadi, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian motivasi belajar. Terus yang kedua, jenis motivasi belajar. Yang ketiga, cara menumbuhkan motivasi belajar. Yang keempat, ciri-ciri motivasi belajar. Yang kelima, pentingnya motivasi belajar. Dan yang terakhir, strategi mengembangkan motivasi belajar. So, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar itu seperti faktor pendorong yang mendasari individu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini ada 3 pendapat dari ahli. Yang pertama dari Hamalik pada tahun 2010 menyatakan bahwa motivasi menunjukkan pada semua gejala yang tergantung pada stimulasi tindakan ke arah tujuan tertentu yang sebelumnya belum ada gerakan menuju ke arah tujuan tersebut. Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri individu atau peserta didik untuk mengarahkan serta menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Terus pada tahun 2004, Brupi menyatakan bahwa motivasi belajar lebih mengutamakan respon kognitif, yaitu kecenderungan peserta didik untuk mencapai aktivitas akademik yang bermakna dan bermanfaat, serta mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar akan memperhatikan pelajaran yang disampaikan, membaca materi sehingga bisa memahaminya, dan menggunakan strategi-strategi belajar tertentu yang mendukung. Kemudian Sardiman pada tahun 2011 menyatakan bahwa motivasi belajar adalah serangkaian usaha yang untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin belajar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong pergerakan ke arah tujuan yang baik serta mengubah tingkah laku dan persepsi agar keinginan hidupnya bisa tercapai. Nah, selanjutnya ada jenis motivasi belajar. Di sini Sardiman pada tahun 2007 menjelaskan bahwa ada beberapa jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi yang dilihat dari pembentukannya, yaitu motif bawaan dan motif yang dipelajari. Motif bawaan berarti motif yang dibawa sejak lahir, dan motivasi ini tanpa harus dipelajari. Sementara itu, motif yang dipelajari berarti motif yang timbul akibat proses belajar atau motif yang dipelajari. Motif ini juga sering disebut dengan motif yang diisyaratkan secara sosial. Terus yang kedua, motivasi menurut pembagian Woodward dan Marquis pada tahun yang terdiri dari motif organis, motif darurat, dan motif objektif. Motif atau kebutuhan organis berarti kebutuhan dasar manusia seperti minum, makan, beristirahat, dan sebagainya. Sementara itu, motif darurat dapat berupa dorongan untuk menyelamatkan diri, membalas, berusaha, memburu, dan sebagainya. Motivasi ini timbul karena adanya rangsangan dari luar. Kemudian, motif objektif dapat berupa kebutuhan untuk melakukan eksplorasi, manipulasi, menaruh minat, dan sebagainya. Terus yang ketiga, motivasi jasmaniah dan rohaniah. Motivasi jasmaniah dan dapat berupa refleks insting, otomatis, dan nafsu. Sedangkan motivasi rohaniah dapat berupa kemauan. Terus yang keempat, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berarti motif yang menjadi aktif atau akan berfungsi dengan sendiri tanpa perlu adanya rangsangan. Hal ini karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, motivasi ekstrinsik berarti motif yang akan berfungsi dengan adanya rangsangan dari luar. Menumbuhkan motivasi belajar.
Dalam pembelajaran, Sardiman pada tahun 2011 menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lalu, apa saja hal-hal tersebut? Lihat pada tabel berikut. Yang pertama ada pemberian angka. Banyak peserta didik yang belajar justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik. Bagi mereka, angka atau nilai yang baik tersebut merupakan motivasi yang kuat. Dengan pemberian angka, setidaknya peserta didik akan berusaha lebih giat dalam belajar untuk memperoleh nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Ini benar sekali karena berdasarkan pengalaman saya, dulu waktu SMA, guru matematika saya menggunakan sistem poin untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Jadi setiap ada yang mau mengerjakan soal di papan tulis dan benar akan mendapatkan 5 poin. Dan itu sangat manjur. Soalnya di kelas saya yang sebelumnya banyak yang tidak suka matematika dan tidak berani jika dipanggil ke depan. Sejak adanya sistem poin itu jadi lebih aktif ketika belajar. Biasanya kan harus nunggu dipanggil dulu baru mau maju ke depan. Nah, sekarang karena dikasih poin, siswanya jadi inisiatif sendiri untuk maju ke depan tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Terus yang kedua ada hadiah. Dalam kegiatan pembelajaran, guru dapat menggunakan hadiah sebagai alat untuk menumbuhkan motivasi pada peserta didik. Nah, dengan demikian peserta didik akan meningkatkan prestasi belajar dari sebelumnya. Kan ada tuh di sekolah-sekolah biasanya di akhir semester ada ranking kan, terus misalkan ada ranking 1 sampai 3 akan mendapatkan hadiah. Nah, motivasi akan muncul bukan hanya pada mereka yang mendapatkan hadiah, namun siswa yang tidak mendapatkannya pun akan termotivasi bahwa semester depan dia harus bisa mendapatkan ranking biar dapat hadiah dari gurunya. Kemudian yang ketiga, saingan atau kompetensi. Saingan atau kompetensi dapat digunakan sebagai motivasi untuk mendorong semangat belajar peserta didik. Dengan persaingan, peserta didik akan lebih giat untuk meningkatkan prestasi belajar serta berusaha untuk menjadi lebih unggul atau pemenang dalam kompetensi. Terus yang keempat, ulangan. Nah, biasanya para peserta didik akan lebih giat belajar ketika mereka akan mengikuti ulangan. Dengan memberikan ulangan berarti juga memberikan motivasi. Namun, perlu diingat bahwa guru jangan terlalu sering memberikan ulangan kepada peserta didik. Hal ini dapat membuat peserta didik merasa jenuh dan bosan atau bisa-bisa stres. Terus yang kelima, mengetahui hasil. Nah, hasil belajar atau hasil pekerjaan perlu diketahui oleh peserta didik. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi peserta didik dan mendorong mereka untuk belajar. Terus yang keenam, pujian. Pujian merupakan salah satu bentuk reinforcement yang positif, sekaligus memberikan motivasi yang baik. Pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar pada peserta didik. Dengan memberikan pujian, peserta didik akan merasa dihargai. Yang ketujuh, ada hukuman. Nah, kalau pujian tadi sebagai reinforcement yang positif, maka hukuman merupakan bentuk reinforcement negatifnya. Namun, apabila diberikan secara tepat dan bijak, hukuman dapat menjadi alat motivasi. Dalam hal ini, guru harus memberikan hukuman yang mendidik agar peserta didik dapat termotivasi dalam belajar. Terus yang kedelapan, tujuan yang diakui. Tujuan yang diakui dan diterima oleh peserta didik merupakan alat motivasi yang penting. Dengan memahami tujuan yang harus dicapai, akan timbul gairah pada peserta didik untuk terus belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Yang kesembilan, ego involvement. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. Dalam hal ini, guru perlu menumbuhkan kesadaran peserta didik agar mereka merasa pentingnya menjalankan tugas dan menerimanya sebagai tantangan. Dengan demikian, peserta didik akan bekerja keras dan mempertaruhkan harga dirinya. Yang ke-10, hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar perlu ditanamkan kepada peserta didik. Jika peserta didik memiliki hasrat, niat, dan keinginan untuk belajar, maka besar kemungkinan
mereka akan berhasil dalam belajar. Dan yang terakhir ada minat. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan, begitu pula dengan minat. Dapat dikatakan bahwa minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar akan berjalan dengan lancar jika disertai dengan minat. Nah, pada slide selanjutnya ada ciri-ciri motivasi belajar. Di sini ada dua pendapat ahli mengenai ciri-ciri belajar. Yang pertama menurut Sardiman pada tahun 2011 menjabarkan ciri-ciri motivasi yang ada pada diri manusia, yaitu yang pertama, tekun menjalankan tugas, yang kedua, ulet menghadapi kesulitan, yang ketiga, menunjukkan minat terhadap berbagai masalah, yang keempat, lebih senang bekerja sendiri, yang kelima, cepat bosan dan pada tugas-tugas yang rutin, yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya, yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, dan yang terakhir, senang mencari dan memecahkan masalah. Sedangkan menurut Makmum pada tahun 2003 menyatakan bahwa motivasi belajar dapat dilihat dari beberapa ciri atau indikator berikut. Yang pertama, durasi kegiatan, yaitu berapa lama kemampuan pengguna waktu untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, frekuensi kegiatan, yaitu seberapa sering kegiatan yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga, persistensi, yaitu ketetapan dan kelekatan pada tujuan kegiatan. Yang keempat, ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, devosi atau pengabdian atau pengorbanan seperti materi, tenaga pikiran, bahkan jiwa dan raganya. Terus yang keenam, tingkatan apresiasi, yaitu maksud rencana cita-cita, sasaran, atau target yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. Yang ketujuh, tingkatan kualifikasi, prestasi, atau produk ataupun output yang dicapai dari kegiatan tersebut seperti jumlah, memadai atau tidak, dan tingkatan kepuasan. Yang kedelapan, arah sikap terhadap sasaran kegiatan seperti positif dan negatif atau suka dan tidak suka. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Ayu Hapso. Terima kasih. Okay, my name is Putri Hapso. I will continue the explanation from Miftahul Jannah. Okay, pentingnya motivasi belajar. Motivasi belajar memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita dapat lihat di nomor 1 itu sebagai pendorong timbulnya perilaku belajar. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa tanpa motivasi tidak akan timbul sesuatu perbuatan. Misalnya mau mandi tanpa ada dorongan, kita tuh lesu-lesuan ya. Yang paling penting di sini tuh misalnya perbuatan belajar. Oke, selanjutnya yaitu sebagai pengarah terjadinya kegiatan belajar. Artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga dapat kita lihat di sini sebagai penggerak terjadi kegiatan belajar. Artinya penggerakkan tingkah laku seseorang sebagai seseorang, besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Jadi apabila motivasi itu semakin besar, motivasi belajar, maka itu dapat semakin cepat mencapai suatu tujuannya. Sebaliknya, semakin lambat motivasi belajar atau semakin kecilnya motivasi belajar, itu dapat memperlambat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, next. Pentingnya motivasi belajar menurut Dimyati 2019. Yang pertama yaitu menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan akhir. Contohnya, setelah seorang siswa membaca suatu bab buku bacaan dibanding dengan temannya sekelas yang juga membaca bab tersebut, ia kurang berhasil menangkap isi.
maka ia terdorong membaca lagi sehingga dia tidak ketinggalan dengan teman-temannya begitu. Nah, yang kedua yaitu menginformasikan tentang kekuatan untuk usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebayanya. Jika sebagai ilustrasi, jika terbukti usaha belajar seorang siswa belum memadai, maka ia berusaha setekun temannya yang belajar dan mendapatkan hasil yang lebih darinya. Yang ketiga yaitu mengarahkan kegiatan belajar. Itu mengarahkan kegiatan belajar sebagai ilustrasi setelah ia ketahui bahwa dirinya belum belajar secara serius, terbukti banyak bersendau gurau misalnya, maka akan mengubah perilaku belajarnya. Yang keempat yaitu membesarkan semangat belajarnya. Membesarkan semangat belajarnya ini sebagai ilustrasi, jika ia telah menghabiskan dana belajar dan masih ada adik yang dibiayai orang tuanya, maka ia berusaha agar cepat lulus, agar tidak merepotkan orang tuanya tersebut. Ini juga ada tambahan yaitu menyadarkan tentang adanya perjalanan pelajaran dan kemudian bekerja. Di sela-sela adalah istilah atau bermain yang berkesinambungan. Selanjutnya itu tentang pentingnya motivasi belajar bagi guru menurut Dimyati 2009. Yang pertama itu meningkatkan dan memelihara semangat peserta didik untuk belajar sampai berhasil. Yang kedua yaitu dapat menggunakan beragam strategi belajar yang tepat. Yang ketiga yaitu meningkatkan dan menyadarkan untuk memilih satu di antara beragam peran. Yang keempat yaitu memberikan peluang guru untuk unjuk kerja rekayasa pada dogis. Selanjutnya yaitu peranan motivasi dalam pembelajaran. Peranan motivasi dalam pembelajaran ini dikemukakan oleh UNO 2011, yang itu motivasi menentukan penguatan belajar. Ini motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. Yang kedua yaitu peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Erat kaitannya dengan pemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu jika yang dipelajarinya itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau diamati manfaat bagi anak. Yang ketiga itu motivasi menentukan ketentuan belajar. Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil. Selanjutnya yaitu beberapa unsur yang dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk belajar. Yang pertama yaitu tenaga pendorong, desakan, motif, kebutuhan, dan keinginan. Dapat kita ketahui bahwa kebutuhan, keinginan itu atau motif itu biasanya itu seperti cita-cita, sedangkan pendorong, desakan itu desakan dari orang tua atau bimbingan dari orang tua dan guru. Yang kedua yaitu berlangsungnya kegiatan atau tingkah laku. Yang ketiga yaitu kemampuan seorang untuk belajar. Yang keempat yaitu kondisi psikologis. Nah, sehat dan baiknya psikologi seorang anak, ia mampu menerima materi yang diberikan dengan kondisi psikologi yang baik, dan juga dapat mempengaruhi fokus dan semangat dari anak tersebut. Yang kelima yaitu kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan itu dapat berupa tempat tinggal, tempat pergaulan, dan kehidupan anak tersebut dalam masyarakat. Yang terakhir itu unsur-unsur dinamis dalam kegiatan belajar. Selanjutnya materi terakhir itu strategi pengembangan motivasi belajar. Di sini kami mengambil dari
yang dikemukakan dari Fatur Rahman 2007 dan Dimyati 2009. Jadi bagi yang siapa yang ingin bertanya, maka silahkan bertanya, dipersilakan bertanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.